Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqina wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa tabi'is sayyatal hasanata tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ikhwan fillah arsyadakumullah, bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmatnya sehingga pada kesempatan malam hari ini dalam kondisi iman dan Islam sehat walafiat kita dapat berkumpul bermajlis dalam rangka thalabul ilm. Yang tentunya kita semua berdoa berharap memohon kepada Allah mudah-mudahan semakin hari makin bertambah kualitas ilmu, makin bertambah kualitas amal salih, dan makin bertambah kualitas iman dan takwa kita kepadanya. Yang dengan bekal iman takwa inilah satu-satunya bekal yang akan menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Wa tazawwadu fa inna khair zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Salawat dan salam semoga tetap tercurah karibanku dua dan suasana kita baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insyaallah sampai kepada kita umatnya yang senantiasa istiqomah beriltizam terhadap al-Islam dan sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kita kelak, dan mudah-mudahan di akhirat nanti kita mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kaji kita pada kesempatan malam hari ini, melanjutkan tema pekan yang lalu, yaitu membahas tentang urgensi tauhid. Kita review kembali bahwa salah satu yang menjadi permasalahan pendidikan di kita hari ini, karena banyak anak-anak kita yang ketika belajar dia tidak paham apa manfaatnya, ngapain dia harus belajar. Dan seringnya kita sebagai orang tua itu karena punya dendam masa lalu, misalnya waktu kecil dulu kita nggak bisa ikut bimbel, nggak bisa kursus bahasa Inggris karena mahal, maka sekarang karena kita misalnya dianggap sudah mampu, maka anak kita ikutin bimbel, kita ikutin kursus bahasa Inggris. Padahal belum tentu minat dan bakatnya ke situ. Makanya ada istilah dalam teori quantum learning ya Bobby De Potter itu disebut dengan ambak, Pak. Apa manfaatnya bagiku? Kenapa kita harus belajar ini? Nah, hari ini kita akan bahas yaitu kenapa atau apa manfaatnya atau kenapa kita harus mempelajari tauhid terlebih dahulu. Padahal ilmu dalam Islam itu banyak dan luas. Dan dalam Islam, di bab ilmu kemarin kita sudah bahas, tidak ada dikotomi, nggak ada pemisahan antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat. Semuanya adalah fardu, semuanya wajib. Tapi yang ada dalam Islam adalah prioritas. Ada ilmu yang sifatnya fardu ain dan ada ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Nah, mempelajari akidah, mempelajari tauhid itu adalah ilmu yang sifatnya fardu ain, Pak. Dan dia harus menjadi skala prioritas. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qala Musa alaihissalam, Nabi Musa berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, alimni syai'an, ajarkanlah kepadaku sesuatu, adzkuruka wa ad'uka bih, yang dengannya aku berzikir dan aku memohon kepadamu. Qala, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul ya Musa la ilaha illallah. Katakanlah Musa, ucapkanlah kalimat tauhid la ilaha illallah. Qala, lalu Nabi Musa menjawab, kullu ibadika yaquluna hadza. Wahai Allah, setiap hambamu itu mudah dan bisa mengucapkan
la ilaha illallah. Jadi Nabi Musa pengen sesuatu yang lebih, Pak. Sesuatu yang istimewa. Dan ini juga menandakan bahwa bagaimana sebelum mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa belum tahu keutamaan dari kalimat tauhid sebagai afdhalul dzikr, sebagai seutama-utamanya zikir. Maka Allah berfirman, "Ya Musa, lau anna samawati sab'i wa amiruhunna ghairi," seandainya langit yang 7 lapis beserta seluruh isinya kecuali aku, wal ardina sab'i, dan bumi yang 7 lapis, fi kafatin, ditaruh dalam satu piring timbangan, wala ilaha illallah fi kafatin, kemudian kalimat la ilaha illallah di piring timbangan yang lain, malat bihinna la ilaha illallah, itu lebih berat di sisi Allah kalimat la ilaha illallah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari hadis yang mulia ini kita dapatkan informasi bahwa Nabi dan Rasul saja kalau tidak diberi informasi sama Allah itu tidak tahu, Pak. Makanya dulu malaikat ketika bertanya kepada Allah tentang manusia, tentang Adam, ditutup dengan kalimat qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Jadi manusia atau makhluk itu ilmunya, pengetahuannya terbatas, sedangkan Allah maha luas. Maka jangan sampai ilmu yang kita miliki mengantarkan kita pada kesombongan. Makanya di awal bab ilmu itu masyru'iyah, disyariatkannya thalabul ilm, dalilnya adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat yang kelima, dan itu kita sudah bahas tuntas. Nah, maka dari sini kita dapatkan, Bapak Ibu, bagaimana dulu Nabi SAW dakwah 23 tahun, 13 tahun periodisasi Mekah, 10 tahun periodisasi Madinah. Di Mekah itu Nabi ngajarin orang Arab yang tiap hari komunikasinya pakai bahasa Arab, yang diajarin pun intinya berbahasa Arab, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. 13 tahun, Pak. Jadi 13 tahun Nabi di Mekah itu cuma ngajarin ini. Tapi yang bisa masuk Islam, yang mau nerima, yang mau mengucapkan kalimat itu bisa dihitung dengan jari. Sedangkan kita orang Indonesia bahasanya nggak bahasa Arab, ngucap la ilaha illallah ada yang sehari 100 kali, ada yang 1000 kali, ada yang nggak pakai napas. Apa bedanya? Bedanya kalau mereka ketika mengucap paham, Pak, tahu isi makna dan kandungannya, tahu konsekuensinya, paham komitmennya, dan tahu juga apa yang menyebabkan batalnya, tahu juga syarat dan rukunnya. Sedangkan kita tidak. Kita ngucap la ilaha illallah ya di bibir aja, di lisan saja. Habis ngucap la ilaha illallah, lewat jalanan gelap, sepi, rumah kosong bekas pembunuhan, depannya ada pohon beringin gede, apa yang diucap? Hilang udah. Ya Pak, Bang Numpang ngakunya jadi anak bagong. Jadi ini yang membedakan. Ya, jadi Nabi 13 tahun di sana. Nah, ternyata itu juga dulu yang menjadi penyebab kenapa Amr bin Hisham, pamannya Nabi, tapi nggak paman sepupu langsung, Pak. Hisham itu kan satu angkatannya sama Abdul Muthalib. Itu ketika diprioritaskan oleh Nabi, wahai pamanku, masuklah kau dalam Islam, niscaya kau akan selamat. Karena Amr bin Hisham ini dulu lakopnya adalah Abul Hakam, bapak yang bijaksana. Satu negara Mekah itu dulu kalau punya masalah minta solusinya sama Abul Hakam. Maka Nabi berpikir, ini orang cerdas nih, harusnya kalau didakwain lebih dahulu, maka harusnya dia yang lebih dulu menerima. Tapi ketika didakwahkan, apa jawabannya? Celaka engkau Muhammad, apakah hanya untuk ini kamu ngajak aku? Maka dari situ diganti, Pak, sama Nabi. Enggak lagi Abul Hakam, tapi disebut dengan Abu Jahal.
Itu udah saking puncak tertingginya kebodohan. Ya, makanya kan Nabi doanya itu, ya Allah kuatkanlah Islam dengan masuknya salah satu dari dua Umar. Ternyata Allah memilih Umar bin Khattab. Nah, dari situ juga kita dapati Pak, bahwa dulu masyarakat Arab disebut jahiliyah bukan karena nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Ya Pak. Kenapa mereka nggak bisa baca, nggak bisa tulis? Jawabannya mereka nggak butuh tulisan Pak. Kenapa nggak butuh tulisan? Karena daya hafalnya luar biasa, daya ingatnya luar biasa. Makanya saya husnudzon sama bapak-bapak di sini. Yang datang nggak bawa buku, nggak bawa pulpen, ini pasti daya hafalnya luar biasa. Jadi nggak butuh ditulis Pak ya. Kayak orang Arab jahiliyah dulu. Jadi mereka disebut jahiliyah bukan karena nggak bisa baca, nggak bisa tulis, tapi karena nggak mau bertauhid. Begitu, nggak mau bertauhid. Nah, jadi 13 tahun Pak Nabi SAW berdakwah, mendakwakan ini. Nah, maka kita lihat apa sih urgensinya, istimewanya, sehingga kita harus belajar tauhid lebih dahulu. Pertama, bahwa tauhid adalah kewajiban dan perintah yang pertama dan utama. Dan lawanannya syirik adalah larangan pertama dan utama. Karena manusia ini makhluk yang sempurna, Allah berikan akal, maka manusia sering bertanya. Maka Allah sebelum manusia bertanya udah jelasin dulu Bapak Ibu. Dalilnya Al-Baqarah ayat 21 sampai ayat ke-22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Ini ayat ayat-ayat khusus Pak, yang disebut dengan ayat-ayat Makkiyah. Ciri-cirinya yaitu dimulai dengan harfun nida, yang diseru, yang dipanggil adalah manusia. Kenapa ayat Makkiyah? Jadi ayat Makkiyah itu ayat yang turun di kota Mekah, atau ayat yang turun sebelum Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan ciri ayat-ayat Makkiyah isinya adalah tentang tauhid. Sebagaimana ayat ini, ya ayuhan nas, kata Allah, wahai manusia, u'budu rabbakum, beribadahlah kalian kepada Allah. Lah manusia kalau disuruh, kalau diperintah kan nggak buru-buru Bu, nggak segera melaksanakan, pasti nanya kenapa gitu, kenapa saya harus beribadah? Maka dijawab oleh Allah, alladzi khalaqakum, kita beribadah kepada Allah karena Allah lah yang menciptakan kita. Allah al-Khaliq, kita adalah makhluk. Di surat Al-A'raf ayat 54 kaidahnya ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah siapa yang menciptakan, dialah yang berhak mengatur. Dia yang berhak merintah. Jadi udah Allah kasih tahu kenapa kita harus beribadah. Karena kita makhluk. Allah Khaliq, maka wajar kalau Allah merintah kita. Karena kita makhluk, lemah, butuh Allah. Al-Aziz, zat yang maha perkasa, Al-Qawi yang maha kuat. Dan bukan cuma kita yang diciptakan, walladzina min qablikum, dan juga orang-orang sebelum kalian. Jadi yang diciptain bukan cuma kita, nenek moyang kita juga semuanya dulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita beribadah kepada Allah Bapak Ibu, manfaatnya bukan untuk Allah, manfaatnya kembali kepada kita. Apa kata Allah? La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Dan di dalam Al-Quran begitu banyak ayat-ayat yang menjelaskan keistimewaan orang yang bertakwa. Salah satunya Bapak Ibu, di akhirat Allah sediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Buat siapa? Uiddat lil muttaqin, hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah, nggak ada untungnya buat Allah Pak, nggak ada sisi ekonominya buat Allah, justru manfaatnya kembali kepada kita.
Dan lihat, begitu Rahman dan Rahimnya Allah. Dilanjutkan lagi, Allah bukan hanya menciptakan kalian, tapi alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Allah kemudian menjadikan bumi yang bulat ini itu justru seperti hamparan. Padahal kalau logika manusia, bumi bulat, kalau kita berdiri dan kita kan nggak tahu atas bawahnya yang mana, Pak. Harusnya manusia itu jatuh. Cuma jatuhnya jatuh kemana? Ini jatuh ke atas tuh. Atas versi kita. Tapi manusia nggak jatuh, Pak. Karena Allah jadikan bumi sebagai hamparan. Bumi ini menjadi magnet. Ada gaya gravitasinya sehingga kita tidak jatuh. Jadi Allah sebut bumi sebagai hamparan bukan berarti bumi itu datar. Wassamaa binaa, dan Allah ciptakan langit sebagai atap, dan istimewanya itu atap nggak ada tiangnya, Pak. Coba tunjukkan pada saya bangunan termegah dan termodern yang ada di mana? Yang bangunannya ada atapnya tapi nggak ada tiangnya. Ada, Pak? Belum ada, manusia nggak bisa. Tapi Allah menciptakan langit sebagai atap tapi nggak ada tiang. Padahal logika manusia, kalau ada atap nggak ada tiang, rubuh. Kemudian apa? Dari langit itu, wa anzala minas sama ma'an. Allah turunkan air. Ya, Allah turunkan air. Kalau bahas tentang mukjizat air hujan, keistimewaan air hujan ini luas, Pak. Tapi di ayat ini Allah kasih satu nih. Apa istimewanya air hujan ini? Ya. Yang Allah turunkan air dari langit, gara-gara hujan turun, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Akhirnya Allah tumbuhkan pepohonan yang menghasilkan buah, dan buah itu seluruhnya buat siapa? Rizqan lakum, buat kita. Coba Bapak lagi jalan, ketemu orang nggak kenal, tahu-tahu ngasih Bapak duit 10 juta. Seneng nggak, Pak? Pak, seneng nggak? Kalau orang bersyukur, seneng. Kalau nggak bersyukur, nangis. Kenapa nangis? Kok cuma 10 gitu? Orang nggak bersyukur, Pak. Kalau bersyukur kasih 10 juta, wah seneng banget. Saya yakin itu orang yang Bapak nggak kenal, tahu-tahu ujuk-ujuk ngasih duit sama Bapak sama Ibu 10 juta, langsung sama Bapak Ibu tuh orang dianggap jadi saudara. Bener, Pak? Kemana-mana diceritain 10 juta. Padahal sekarang ngabisin 10 juta nggak perlu 1 jam, Pak. Berapa menit, Pak? Nggak pakai menit, cukup detik, Bu, ngabisin 10 juta. Ngapain? Judi online. Ya? Pasang judi online langsung habis itu. Udah hitungannya detik. Ada orang baik sama kita ngasih duit 10 juta, itu orang kita nggak kenal, langsung kita anggap saudara, kita bilang baik, buat kemana-mana kita ceritain. Allah menciptakan kita dari tadinya mati, kita hidup, disediain berbagai macam fasilitas hidup, tapi kurang syukur-syukur gitu, kurang bersyukur gitu. Ya, makanya kata Allah, rizqan lakum, rezeki buat kamu itu. Teman saya dulu ngajak mikir, ya kalau di sini masih banyak, Pak, ya, ada tanah-tanah kosong begitu, sawah masih banyak. Tempat saya udah habis. Dulu sama kaplingan, kalau hujan pasti ada burakan itu buat ini. Kalau musim kemarau begini, sawah kering, itu sampai pada meletak, ya, Pak. Tapi hujan turun sekali, besoknya orang udah ada yang langsung mancing lindung, Pak. Kenal lindung nggak orang sini ya? Ilok kagak kenal, langsung mancing lindung, Pak.
Pertanyaannya, dari mana tuh lindung datang? Pas hujan turun dia langsung ngomong. Nah, itu mukjizat penciptaan. Ternyata ada beberapa makhluk yang Allah bikin dia punya hibernasi kalau lagi model kemarau seperti ini. Dan itu rizqul lakum, rezeki buat kita. Maka kalau di ayat 21 Allah nyuruh isinya perintah, di ayat 22 Allah nyuruh isinya larangan, Bu. Apa larangannya? Fala taj'alu lillahi andada. Jangan kalian menjadikan untuk Allah tandingan dalam urusan kecintaan. Kenapa? Allah luar biasa cintanya sama kita. Maka jangan kita menduakan Allah dalam urusan cinta. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Sedangkan kalian mengetahui. Makanya dalam Islam kita tidak boleh mencintai apapun di dunia ini kecuali berdasarkan kecintaan kita kepada Allah. Surat At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa akhwatukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha. Katakanlah, jika bapakmu, anakmu, pasanganmu, saudaramu, keluargamu, pekerjaanmu, perdagangan yang kau takutkan kerugiannya, tempat tinggal yang kamu merasa nyaman di dalamnya, lebih kalian cintai daripada Allah, Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Tunggu, kata Allah, sampai nanti saya putuskan sesuatu untuk kamu. Na'udzubillah min dzalik. Makanya di surah Al-Baqarah ayat 165 disebutkan walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Sedangkan orang-orang yang beriman itu cintanya teramat sangat kepada Allah. Jadi orang beriman itu mencintai apapun di dunia ini berdasarkan kecintaannya kepada Allah. Nah, ini yang pertama, bahwa tauhid adalah perintah pertama dan utama, sedangkan syirik adalah larangan yang pertama dan utama. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Saya persilakan Bapak Ibu, poin pertama. Tidak ada. Lanjut, poin kedua. Tauhid adalah inti dakwah para nabi dan rasul, serta yang menjadi penyebab diutusnya para nabi dan rasul. Bu, ada berapa jumlah nabi dan rasul? 25. Pak, dipanggil diem aja, Bu. Ada berapa, Pak, jumlah nabi dan rasul? 25 yang kita apal, Pak. Apal nggak apa, Pak? 25 yang dikisahkan, Bu. Kata Imam At-Tirmidzi, hadis Nabi SAW, itu jumlah seluruh nabi dan rasul ada 124.000. Hadisnya riwayat Imam Tirmidzi. Dari 124.000 yang diangkat jadi rasul 315. Pembahasannya nanti di kitab Tauhid jilid 2. Apa bedanya nabi dan rasul? Kalau sekarang Ibu cukup jawab, kalau nabi belum tentu rasul, kalau rasul udah pasti nabi, gitu aja dah. Jawaban anak TPA, Bu. Jadi 315, Pak, dari 124.000. Dari 315 yang Allah kisahkan dalam Al-Quran dan hadis, yang wajib kita hafal ada 25.
Terus pertanyaannya, ngapain Allah ngutus segitu banyaknya nabi? Kalau sekarang ada orang yang punya pemahaman semua agama sama. Ya Pak? Ya kan Pak? Sekarang kan arahnya ini kita diarahin untuk mengakui bahwa semua agama adalah sama. Dianggap agama itu cuma metode, jalan menuju Tuhan. Nama Tuhannya beda-beda, jalannya beda-beda, tapi dianggap tujuannya sama. Makanya sekarang ada orang yang kalau salam aja Bu, kalau salam nggak cukup ngucap assalamualaikum, dia bingung ucap assalamualaikum, namo buddhaya, salam, om swastiastu, salam kebajikan, disebut semua tuh. Kenapa begitu? Karena punya anggapan bahwa semua agama adalah sama. Maka jangan aneh kalau kemarin ada pemimpin agama lain datang ke masjid disambut pakai hadroh. Jadi sekarang yang disambut bukan Habib doang Pak, bukan ustadz, bukan kiai, paus juga disambut pakai hadroh. Ini paus beneran Pak, bukan pak ustadz, bukan. Disambut pakai hadroh, tangannya dicium bolak-balik. Coba, padahal berapa banyak pengajian yang dibubarin. Masjid mau bangun, mau didiriin, ditolak. Banyak. Ini paus datang, wah Masya Allah. Ini pemahaman ini dibangun, sikap seperti itu dibangun dari pemahaman bahwa semua agama adalah sama. Kalau anak-anak kita Pak, Gen Z itu, mereka dikasih tahu semua agama sama, kira-kira mau milih agamanya yang mana? Pak, Bu, kalau semua agama sama, kira-kira anak-anak mau milihnya yang mana? Itu yang jawab bapaknya. Kalau anak-anak jawabnya, ya nggak usah ibadah, udah. Yang penting baik aja. Nggak usah pakai seminggu sekali kayak absen doang gitu. Kalau semua agama sama Pak, nyatanya semua agama tidak sama. Makanya hati-hati, ada permainan bahasa. Kalau dulu Bu, yang dapat titel orang beriman itu cuma orang Islam, betul? Ya Pak? Orang beriman itu orang Islam. Kalau sekarang semua yang ngaku beriman kepada Tuhan, dia disebut iman. Padahal iman itu terminologi dari Quran, dari sunnah. Bahkan sekarang bukan cuma iman Pak, takwa. Takwa itu khasnya istilah orang Islam. Sampai sekarang dipakai udah secara umum. Pokoknya kalau orang taat sama agamanya, dia disebut bertakwa. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena dia cuma mengambil istilah bahwa takwa itu menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Definisi Tuhannya terserah. Kalau di Islam ada Allah, kalau di Kristen ada, yang bener nih. Emang Bapak tahu Tuhannya orang Kristen? Coba tanya Pak, nama Tuhannya siapa? Kalau di Malaysia nggak boleh orang Kristen bilang Tuhannya Allah. Kalau di sono udah dipakai Tuhannya namanya Yahweh Pak. Tuhannya orang Kristen, bukan cakwe lah. Kalau Huawei merek HP. Jadi kalau ini logika dulu nih Bapak Ibu, kalau semua agama sama, Allah nggak akan nurunin 124.000. Jadi logikanya, argumennya orang sekarang, dia bilang begini, surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Kalau yang masuk surga cuma orang Islam doang,
surga sepi katanya Bu. Sepi Pak. Maka semua agama nanti masuk surga, cuma kaplingnya beda-beda. Nah orang Islam lah yang dia bilang surganya paling tinggi. Kalau anak sekarang mikir kan, udahlah yang penting masuk surga, mau di emperan juga nggak apa-apa dah. Dan tidak betul juga kalau ada yang mengatakan Islam agama yang paling benar. Ya Pak, kalau ada orang yang bilang Islam agama yang paling benar, salah. Terus yang benar gimana? Yang benar Islam agama yang benar, yang lain salah. Kita orang beriman, yang nggak beriman kafir. Itu bahasanya Al-Quran Bapak Ibu. Kalau sekarang kan yang tidak Islam disebut non-is, padahal di Al-Quran nggak ada surat non-is, adanya surat Al-Kafirun. Kul ya ayyuhal, bukan kul ya ghairul muslim, tak begitu. Jadi istilah ini sekarang udah campur baur, ya udah dibikin jadi fitnah syubhat. Nah, maka Bapak Ibu, dari sini kita justru tahu begitu sayangnya Allah sama kita. Makanya sebelum pembahasan ini kita bahas lagi kan sebelumnya, bahwa tidak mungkin Allah membiarkan manusia, jangankan sesat Pak, bingung aja nggak boleh. Begitu sayangnya Allah sama kita, kita manusia nggak dibikin bingung sama Allah. Apa buktinya? Satu, Allah kasih kita panca indera, Allah kasih kita akal, Allah kasih kita kolbu. Yang kedua, Allah utus para nabi dan rasul. Dan yang ketiga, Allah turunkan kitab suci. Itu bukti dan tanda begitu sayangnya Allah sama kita. Maka aslinya Bapak Ibu, tidak ada dalam kamus orang Islam itu bingung. Ya Pak, dalam kamus orang Islam itu nggak mungkin bingung. Allah udah kasih petunjuk. Ketika kita harus memilih, misalnya apa yang harus kita lakukan? Waktu mau pilpres kemarin, saya di AHM Plan 4 bahas itu. Ketika kita harus memilih, DKM-nya dipanggil sama manajemen. Ini isunya bahaya ini, jangan sampai diarahkan ke politik tertentu. Kata ketua DKM-nya, sebelum Bapak Sultan, Bapak harusnya ikut ngaji dulu. Karena ketika ngomongin masalah pilihan, bukan cuma milih presiden Pak, bukan cuma pilkada. Dalam hidup ini kan kita banyak pilihan, ya Bu, ya Pak. Urusan makan aja Bapak milih nggak? Milih nggak Pak? Ada nggak tuntunannya dalam Islam? Halo Bu, Bapak mau makan, ada nggak tuntunannya dalam Islam? Ada. Kita milih makanan bukan cuma enak Bu. Kalau ngikutin hawa nafsu, kita ditanya pengen makan apa? 1, enak, 2, banyak, 3, murah. Yang sepakat angkat tangan. Ya Pak, mau makan mie ayam aja, timbang mie ayam doang, nanya yang enak gimana nih? Sono no, dekat Al Azhar Sumarekon, depan tuh mie bejos namanya, enak. Mau makan mie ayam doang. Dari sini lapar Ibu, pulang dari sono lapar lagi. Jadi urusan milih aja dalam Islam ada Bapak Ibu tuntunannya. Siapa yang ngasih petunjuk? Allah. Di mana? Di Al-Quran. Terus bagaimana cara menerapkan Al-Quran? Langsung Nabi yang nyontohin Bapak Ibu. Jadi Ibu Bapak harusnya nggak bingung. Nggak ada kamus bingung buat orang Islam asli. Begitu Pak.
Nah, apa sih inti dakwanya para nabi? Ngapain Allah ngutus 124.000? Banyak banget. Orang yang sono berargumen begini, kalau orang kafir dia benar-benar sungguh-sungguh dengan kekafirannya, dia masuk surga. Kalau logika itu benar, Pak, terus ngapain kita jadi orang beriman? Ya, Pak, orang benar-benar kafir masuk surga, terus ngapain kita jadi orang beriman? Nah, satu, ini dalilnya. Surat Al-Anbiya ayat yang ke-25. Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin," dan tidaklah kami utus sebelum engkau ya Muhammad para rasul, illa kecuali nuhi ilaihi, kami wahyukan kepada para rasul itu, annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali aku. Fa'budun, maka beribadahlah kalian kepadaku. Makanya Nabi Ibrahim ngeliat kaumnya beribadah kepada matahari, kepada bulan, kepada bintang, kepada patung, disalahin, diajak beribadahnya kepada Allah. Bagaimana kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Sholih, semua kaum-kaum yang menyimpang itu. Bahkan kaumnya Nabi Nuh berkata, la tadarunna alihatakum, jangan kalian tinggalkan sesembahan yang biasa kita sembah. Wala tadarunna wadda wala suwa'a wala yagutha wa ya'uqa wa nasra, jangan ditinggalin tuh patung-patung yang biasa kita sembah. Kalau emang orang beribadah kepada patung itu hakikatnya beribadah kepada Allah, tidak akan mungkin Nabi dan Rasul itu melarang. Mereka justru mencegah dan melarang, dan mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Dan tidak ada satu Nabi dan Rasul pun yang ngajak umatnya untuk beribadah menyembah kepada dirinya. Nggak ada, Pak. Yang bilang Uzair anak Allah bukan Uzair, yang bilang Isa anak Allah bukan Isa. Tapi siapa yang bilang? Kaumnya. Ya, Bapak bisa buka di surat Ali Imran, surat nomor ketiga ayat ke-79. Wa makana li basyarin ayyutiyahul kitaba wal hukma wan nubuwah. Tidak layak, tidak patut, tidak mungkin bagi manusia yang diberikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian. Tsumma yaqula linnas, lalu dia ngomong kepada manusia, kunu ibadali min dunillah, jadilah kalian hamba-hambaku, jangan jadi hamba Allah. Nggak ada Nabi dan Rasul yang memproklamirkan begitu. Walakin, akan tetapi apa seruan para Nabi? Kunu robbaniin, jadilah kalian hamba Allah yang robbani, yang istiqomah. Bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun, dengan sebab kalian membaca, mempelajari Alkitab, dan dengan sebab kalian mengajarkannya. Yang kedua, di surat An-Nahl surat 16 ayat ke-36, Allah berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah, dan sungguh kata Allah, kami utus kepada setiap umat para rasul. Apa tugasnya, Bu? Ani'budullah, mengajak manusia beribadah
kepada Allah, wajtanibut tagut, dan meninggalkan peribadahan kepada tagut. Tapi ketika diajak, apa yang terjadi, Pak? Manusia terpecah menjadi dua. Faminhum man hadallah. Di antara manusia ada yang dapat petunjuk, dia jadi beriman, beribadah kepada Allah. Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Tapi ada di antara mereka yang udah merasa nyaman, Bu, berkubang di dalam kesesatan. Maka kata Allah, fasiru fil ard. Ibu disuruh jalan-jalan, Bu, disuruh jalan-jalan. Siapa yang nyuruh, Bu? Siapa yang nyuruh, Bu? Siapa yang nyuruh, Bu? Jangan lihat suami apa? Yang nyuruh Allah. Nanti pulang ibu bilang sama suami, Pak, sama Allah disuruh jalan-jalan. Berani nggak, Bu?